Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena rahmat dan hidayahnya sehingganya kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari tanpa terkendala suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabatnya dan para pengikutnya dan kepada kita semua sekalian. Yang terhormat pimpinan Universitas Muhammadiyah Banten, Dr. Partono Siswo Soeharjo, DRS SHMM, dan yang saya hormati Profesor Dr. Albahara Eskom Mkom yang mana menjadi dosen kami di tugas kali ini, serta teman-teman semua yang sama dengan kami yang sedang menyelesaikan tugas dan mata kuliah metode penulisan ilmiah. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung masuk ke materi, dan materi pertama akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Saudara Fadli Hermawan. Silahkan Bang Fadli. Ya, terima kasih kepada Saudara Boy. Ya, Rega Sandi. Saya akan melanjutkan dari pembukaan yang sudah dilakukan oleh teman saya. Selanjutnya akan bersama saya, Fadli Hermawan, yang melanjutkan. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yang kita temukan adalah bagaimana cara merancang sistem informasi pendataan siswa baru berbasis web menggunakan metode analisis dan desain berorientasi objek dengan Unifit approach pada PAUD Pelita Al-Karomah. Dan yang kedua, bagaimana cara meningkatkan kinerja admin pendataan siswa baru yang selama ini masih menggunakan metode yang lama dengan cara mencatat di buku pendataan lebih efisien dalam melakukan pendataan siswa baru. Ini rumusan masalah yang kami temukan di PAUD Pelita Al-Karomah. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah membuat suatu sistem informasi akademik yang dapat membantu PAUD Pelita Al-Karomah dalam melakukan penginputan data siswa baru. Kita akan mencoba membantu. Tujuannya membantu penginputan data siswa baru yang sama itu mendata siswa baru masih dengan cara-cara yang lama, yang lawas, belum tersentuh dengan teknologi, masih manual. Nah, di sini ada manfaat penelitian yang kami buat. Yang pertama adalah tentu saja mempermudah penginputan dan penyimpanan data dalam satu database. Yang dulunya harus menggunakan beberapa buku pendataan siswa baru yang setiap tahun harus diganti dan akan membutuhkan ruang yang cukup banyak gitu kan. Dan kemungkinan rusak juga hilang itu lebih besar resiko. Yang kedua, manfaatnya adalah mempermudah penyajian dan transfer data akademik. Yang kedua, penyajian dan transfer data yang tadinya harus ditulis satu persatu itu sulit, sekarang lebih mudah. Yang saja membantu PAUD Pelita Al-Karomah dalam pendataan siswa baru, tentu saja mempermudah, membantu Pelita Al-Karomah. Selanjutnya ada landasan teori. Landasan teorinya pertama adalah definisi sistem. Apa sih sistem itu? Menurut Rosa, sistem adalah kumpulan komponen yang saling terkait dan mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem adalah suatu kesatuan yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu secara bersama-sama untuk tujuan tertentu.
sistem harus ada tujuannya. Ya kan? Yang kedua ada informasi. Menurut Lajamuddin, informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti dan berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan masa kini maupun masa yang akan datang. Lalu ada definisi sistem informasi, dan menurut Stabri, sistem informasi adalah suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu. Itu sebuah sistem informasi menurut Sutabri. Lalu ada definisi pendataan menurut KBBI diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mendata, pengumpulan data, pencarian data. Lalu ada analisis dan desain berorientasi objek atau Object Oriented Analysis and Design OOAD merupakan cara dalam memikirkan atau memecahkan suatu masalah dengan menggunakan model menurut konsep aslinya yang mencakup analisa dan desain sebuah sistem dengan pendekatan objek. Lalu ada pengertian Unified Approach adalah suatu pengembangan sistem berbasis objek yang menggabungkan proses dan metodologi yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan UML sebagai standar pemodelannya menurut Bahrami. Oke, selanjutnya ada UML. Menurut Rosa dan Muhammad Salahuddin, pengertian UML adalah salah satu standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan requirement, membantu analisis dan desain, serta menggambarkan arsitektur dalam pemrograman berorientasi objek. Lalu ada MySQL. Menurut Raharjo, MySQL adalah merupakan software RDBMS atau server database yang dapat mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah yang sangat besar, dapat diakses oleh banyak user atau multi-user, dan dapat melakukan proses secara sinkron atau berbarengan. Lalu ada definisi basis data, adalah suatu organisasi yang sekumpulan data yang saling terkait sehingga memudahkan aktivitas untuk memperoleh informasi. Dan yang terakhir ada For Hypertext Processor atau PHP, yang adalah kode atau script yang dieksekusi pada server side menurut Dean Sutaji. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya serahkan selanjutnya. Silakan. Terima kasih sebelumnya kepada teman saya yang telah menjelaskan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian. Jadi rancangan penelitian itu sangat penting ya, karena dengan adanya perancangan penelitian itu dapat menginovasi, merumuskan masalah yang diteliti, menyusun kerangka pemikiran, mengolah dan menganalisis data yang sudah dikumpulkan, menguji hipotesis, menarik kesimpulan dari masalah yang diteliti. Di sini terdapat 4 perancangan penelitian. Yang pertama yaitu perancangan kelas, asosiasi, metode, dan atribut. Pada tahapan ini dilakukan perancangan dan pemeriksaan atribut, metode dan visibilitasnya terhadap kelas-kelas yang telah teridentifikasi. Yang kedua, memeriksa UML kelas diagram. Langkah yang kedua ini prosesnya menyaring diagram kelas melalui dari nama kelas, asosiasi, atribut, serta metodenya. Tahap ini difokuskan pada penggambaran metode yang ada dengan activity diagram. Langkah yang ketiga yaitu perancangan layar akses dan layar antarmuka. Proses perancangan layar akses dan grafik user berdasarkan pada kelas diagram yang telah dirancang sebelumnya. Langkah yang keempat atau yang terakhir yaitu pengujian.
Apakah yang telah memenuhi kebutuhan atau masih terdapat kekurangan? Bila masih ada kekurangan, maka dilakukan perbaikan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam suatu penelitian karena hal tersebut digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akan diolah sehingga bisa ditarik kesimpulannya. Dalam teknik pengumpulan data di sini terdapat 3 teknik. Yang pertama wawancara, observasi, dan studi pustaka. Wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak sekolah pada bagian terkait penerimaan siswa baru. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka adalah mempelajari kumpulan buku-buku dan informasi yang bersifat teori sehingga dapat menjadi landasan dalam pemecahan masalah dalam proses penelitian. Baik, lanjut pada tahapan penelitian. Pada tahapan penelitian ini terdapat 5 tahapan. Yang pertama recruitment, yang kedua desain, yang ketiga implementation, yang keempat specification, dan yang terakhir maintenance. Recruitment yaitu pada tahap ini penulis berkomunikasi yang bertujuan untuk memahami perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan batasan perangkat lunak tersebut. Selanjutnya desain. Desain itu yang bertujuannya untuk menentukan perangkat keras dan sistem persyaratan dan juga membantu dalam mendefinisikan arsitektur sistem secara keseluruhan. Implementation pada tahun ini keseluruhan desain diubah menjadi kode-kode pemrograman yang didesain berbentuk yang dapat dimengerti oleh mesin dan menggunakan bahasa pemrograman. Yang keempat yaitu verification. Verifikasi pada tahap ini dilakukan pemeriksaan untuk memeriksa segala kemungkinan terjadi kesalahan dan memeriksa apakah hasil dari pengaman tersebut sesuai dengan hasil yang diinginkan atau tidak. Yang terakhir maintenance. Pada tahapan yang terakhir ini yaitu terdapat perangkat lunak yang sudah jadi dijalankan serta dilakukan pemeliharaannya. Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak ditemukan pada langkah sebelumnya. Kita langsung ke slide selanjutnya. Dalam desain sistem ini terdapat 2 kebutuhan. Yang pertama kebutuhan secara sistem dan yang kedua kebutuhan secara pengolahan data. Dalam kebutuhan secara sistem yang dibutuhkan user adalah dibutuhkannya sistem yang dapat mempermudah admin menerima siswa baru dalam pendataan siswa baru dan mempermudah kepala sekolah memonitoring data-data. Yang kedua kebutuhan secara pengolahan data. Secara pengolahan data untuk mendapatkan data yang cepat, akurat, penginputan data baru agar lebih mudah dan efisien, maka sistem ini dibuat untuk meminimalisir kerusakan dan kehilangan dokumentasi dan lebih cepat dalam proses penginputan data dan data cut. Kebutuhan secara pengolahan data untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat dalam penginputan data agar lebih mudah dan efisien, maka sistem ini dibuat. Selain itu juga lebih cepat dan akurat dalam penginputan data dan transfer data ke akademik siswa baru. Alhamdulillah kita telah selesai
membuat presentasi kelompok ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya dan teman-teman mohon maaf. Demikian akhir podcast saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan dan teman-teman bermanfaat